Halo teman-teman, sehobi bonsai, subscriber saya yang saya hormati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini saya ingin menyampaikan tentang konsep bonsai ya. Bagaimanakah cara membuat konsep bonsai yang bisa diterima oleh mungkin peminat bonsai atau penghobi bonsai yang lain seperti itu. Yang jelas, konsep bonsai kita itu harus tegas. Itu. Nah, apa yang dimaksud tegas di sini? Yaitu apabila kita membuat bonsai itu harus bisa mewakili pohon yang ada di alam, entah itu pohon purba, entah itu pohon tua, entah itu pohon yang sudah sangat besar. Nah, seperti itu. Oke, dari sini ada satu konsep ya yang saya tanamkan dulu. Saya membuat 3 pohon, 1, 2, 3. Ini satu konsep, yaitu satu pohon yang tumbuh di daratan datar. Nah, seperti itu. Bukan di tebing, bukan di puncak gunung, tapi adanya di daratan datar. Oke teman-teman, ini pohon masih kecil-kecil ya. Ini masih bahan seperti itu. Tapi untuk mencapai bonsai yang matang, kita memang harus persiapkan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, pohon yang ini ya. Ini dengan konsep yaitu pohon yang tumbuh di daratan datar. Jadi ini tidak kita bikin besar ya, secukupnya saja, tapi harus bisa mewakili pohon yang besar. Nah, seperti itu. Pohon yang tumbuh di alam liar dengan konsep seperti ini tentunya di bawahnya itu tumbuh akar yang bagus ya. Karena tidak ada halangan untuk tumbuh akar. Nah, ini akar sudah mewakili ya, kita perlihatkan dari bawah. Nah, seperti ini ya, ini sudah untuk pohon serut sudah mewakili. Ini sudah mencengkeram tanah ya, artinya pohon ini sangat kokoh. Terus kita naikkan ya. Nah, kalau kita lihat secara sekilas teman-teman, pohon ini sudah sangat besar ya, tinggi dan besar. Nah, ini kok kurang enak gimana ya? Kita sekarang main skala teman-teman. Jadi bentang ini sampai sini, ini sampai sini, ini sampai sini, dan ini menurut saya, menurut pengamatan saya, ini terlalu panjang. Karena apa? Saya ingin menciptakan pohon ini agar lebih kelihatan besar gitu. Menurut saya skala yang harus kita benarkan. Oke, sekarang kita rubah dulu skalanya, ini kita potong dulu biar pohon ini kelihatan bagus. Nah, nih teman-teman, kelihatan kan ini terlalu panjang ya, jadi kita pendekkan saja. Karena ini masih bahan ya, kita harus berani ya untuk mencapai pohon yang ideal. Kita berani, kita potong di sini. Nah, seperti itu. Ini ya, kita potong sudah. Jadi di sini besok akan tumbuh cabang dan ranting, ini sudah ada ya, ada, ini tinggal memperbanyak di perantingan saja. Panjang ya ini. Nah, kita ambilnya di sini ya, kita pendekkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini batang akan kelihatan lebih besar ya. Jadi bentang yang kesini tadi nggak terlalu panjang. Ini akan sangat bagus.
Lalu yang ke atas ya sama kita lakukan seperti itu. Ini pengawatan ya, ada pengawatannya. Ini kita tarik turun ya. Nah, seperti ini. Terus yang ke atas pun kita kurangi ya. Ini coba kita perlihatkan ke atasnya. Nah, ini kan kelihatannya pohon tuh sangat tinggi sekali ya. Jadi kita kurangi tapi tidak merubah dari bentuk pohon ini. Gitu ya. Ini kita kurangi di sini teman-teman. Yang ini tidak kita kurangi dulu ya, karena ini masih pembesaran. Atau kita kurangi nggak masalah, besok kita lakukan lagi pembesaran lagi. Sudah ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat memang kurang, masih terlalu tinggi ya. Jadi mungkin kita potong lagi sedikit lagi. Nah, oke teman-teman, inilah jadinya ya. Jadi ini konsep yang saya tanamkan tadi. Ini sudah sampai setengah matang ya, karena sudah sampai percabangan. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal mempersiapkan saja perantingan. Jadi kita tinggal mengolah perantingan. Kalau gerak dasar sudah sangat jelas ya. Nah, di sini yang saya maksud dengan konsep yang tegas. Jadi ini adalah pohon yang tumbuh di di tanah datar yang sinar mataharinya cukup. Oke teman-teman, ini pohon yang pertama. Ini kita masuk ke pohon yang kedua ya. Ini kita dulu sama konsepnya. Satu pohon yang hidup di daratan datar. Kita cek dulu perakarannya. Oke ya, sudah ada ya. Sudah ada ya, sudah ada. Gitu teman-teman. Untuk mencapai kematangan pohon ini ya, ini harus dilakukan pemotongan. Ini teman-teman yang kita lakukan yang ini dulu ya, yang paling bawah. Ini ada ranting di sini, kita ambil saja. Nah, seperti ini. Terus yang ke atas ini hampir nggak ada ya. Kita ambil aja di sini. Udah, kita buang semua saja. Kita harus berani. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini ada di sini, kita ambil di sini biar agak pendek ya. Terus yang ini, oke, ini untuk cabang yang ketiga kita ambil di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita tinggal mengawati sedikit. Oke, dengan bentuk seperti ini, pohon lebih kelihatan besar, nomor satu ya. Nomor dua, gerak dari pohon ini sangat kelihatan tegas. Ini sangat bagus, sangat tegas ya. Atau kalau ini kita kurangi lagi sedikit ya, di sini saja. Nah, ini akan sangat lebih bagus ya. Kita cek ya. Nanti kita kawati sedikit, sudah oke. Nah, seperti ini teman-teman, kalau dari belakang. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Pohon kelihatan lebih besar ya, dan lebih serem gitu. Jadi kalau kita berkhayal
melihat pohon yang sangat besar di daratan yang datar, ini di musim kemarau mungkin seperti ini ya. Gitu. Oke, ini pohon yang kedua sudah selesai, kita lanjut ke pohon yang ketiga. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah pohon yang ketiga. Karena ini pohonnya beda ya, ini pohon rempelas, yang tadi itu pohon serut. Jadi daunnya masih lebar-lebar. Nah, ini saya perjelas dulu. Untuk perakaran ya, ini seperti ini ya. Ini karena pohonnya itu meliuk, jadi ini perakarnya tidak memutar, tapi seperti ini. Saya sesuaikan ya, biar nilai seninya itu dapat seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sudah lumayan besar maksud saya. Terus letak kenapa bonsai ini masih kurang enak dipandang, yaitu skala daun dan skala pohon ini masih lebar skala daunnya. Jadi langkah apa kalau kita melihat hal seperti ini, yaitu kita programnya pengecilan daun, gitu teman-teman. Untuk pohon amplas ya, untuk pohon amplas saya nggak berani pruning ya, karena apa? Kalau batang-batang yang masih muda itu kalau kita pruning akan kering atau akan mati ranting. Jadi langkah yang kita perlukan yaitu kita potong di ujung-ujungnya saja ya. Kita potong di ujung-ujungnya saja, di ujung tunas gitu. Misalnya di sini nih ada yang kebesaran ya sekali ya nih. Nah ini ya. Ini karena terlalu subur, jadi daunnya bisa sebesar ini. Kita potong dulu ujungnya aja. Nah ini juga iya sama. Nah gitu ya, biar panjangnya berkurang. Nah di sini nih teman-teman, ini ada yang sudah mengecil ya. Ini yang bawah kita agak biarkan sedikit. Jadi yang atas kita tetap potongi biar tingginya nggak semakin tinggi, terus daunnya mau mengecil. Jadi ujung-ujung yang subur kita potong biar bertahan tetap kecil ya. Jadi lebih enak ini pohon amplas ini, pengecilannya lebih mudah caranya ya, tinggal potong-potong saja, nanti akhirnya akan mengecil. Nah ini sudah mengecil ya di sini ya, di bagian sini. Ini kurang pengawatan, turun sedikit, nanti kita kawati. Yang masih besar, yang subur, tetap kita potong. Nah teman-teman ya, cukup cepat prosesnya. Yang masih besar kita biarkan dulu. Oke teman-teman, ini ya seperti ini ya, yang pokoknya ini yang masih besar tetap kita biarkan karena masih mengejar proporsi ya, pembesaran anak ranting udah bagus. Ini sudah sesuai dengan kemauan saya ya, ini sengaja tidak saya pruning. Oke teman-teman, seperti itu pengerjaan pohon kita di pagi hari ini. Oke teman-teman ya, ini pengerjaan pohon kita di pagi hari ini seperti ini teman-teman. Kita mengerjakan 3 pohon dengan konsep yang sama. Jadi kalau orang melihat, oh ini pohon yang sangat besar di alam tapi yang di tanah datar. Nah itu kalau orang yang penikmat atau penghobi sudah tahu hal ini, berarti penanaman konsep kita itu adalah benar. Nah seperti itu. Tentang bonsai, kematangan bonsai dan baik buruknya bonsai itu kalau menurut saya ada di konsep. Oke teman-teman, dari saya
Cukup sekian, apabila banyak salah penyampaian kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.